Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu terjadi secara generatif atau melalui proses perkawinan dan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin ini di mana sel kelamin jantan akan bertemu sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ini menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan ini dilakukan seperti hewan unggas, reptil, dan ikan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh di dalam cangkang, dan di dalam cangkang tersebut sudah tersedia nutrisi atau cadangan makanan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, bukan golongan mamalia. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, biasanya hewan unggas. Dan yang keenam adalah mengerami telur. Contohnya seperti angsa, bebek, dan ayam. Selanjutnya ada perkembangbiakan vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan secara melahirkan. Ini pada umumnya terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui dengan cara pembuahan di dalam tubuh induknya. Dan embrio akan mendapatkan asupan makanan dari induknya. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, yang pertama itu menyusui anaknya, yang kedua termasuk hewan mamalia, yang ketiga mempunyai daun telinga, yang keempat mempunyai bulu atau rambut yang menutupi tubuhnya, mengandung keturunannya, dan yang terakhir mempunyai kelenjar susu. Contohnya seperti kambing, kucing, anjing, dan sapi. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ini kombinasi dua jenis antara perkembangbiakan sebelumnya. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan terbentuk dalam telur. Namun telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya dan setelah menetas anakan akan dilahirkan. Contohnya seperti kuda laut, ikan hiu, dan ular. Sudah paham kan tentang jenis-jenis perkembangbiakan generatif pada hewan? Jadi kesimpulannya adalah syarat terjadinya perkembangbiakan secara generatif yaitu harus didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang cuma terjadi di hewan tingkat rendah. Sudah tahu kan hewan tingkat rendah? Hewan tingkat rendah itu tidak memiliki tulang belakang atau memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Perkembangbiakan vegetatif ini tidak melalui proses kawin loh. Lalu, bagaimana cara perkembangbiakannya ya? Tenang aja, mereka mempunyai cara kok. Ada 3 cara untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga dengan cara membelah diri. Yang pertama itu melalui tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas ini memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas tersebut akan berpisah dan membentuk individu baru. Contohnya, Hydra porifera dan Coelenteratra. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya, dan bagian tubuhnya tadi akan membentuk individu baru. Contohnya cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga dengan cara membelah diri. Membelah diri di sini bukan seperti Naruto ya.
Ketika membelah diri, inti sel hewan tersebut akan terbelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel untuk menjadi individu baru. Contohnya adalah amoeba. Membelah diri dan fragmentasi, bedanya apa ya? Bedanya, kalau fragmentasi, potongan induknya akan tumbuh menjadi individu baru. Kalau membelah diri, langsung menjadi individu baru. Sudah paham kan? Tugas kalian yaitu cari tahu contoh hewan apa saja yang selain pada video tadi yang perkembangbiakannya secara generatif maupun vegetatif. Setelah itu, tulis pada buku kalian ya. Sampai di sini dulu ya video ini. Semoga bermanfaat. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.